Selamat siang, kakak. Selamat datang kembali di ruang virtual ini pada tatap maya ke-9. Kakak, di kesempatan yang hari ini kita semua diundang untuk boleh mengikuti ya tatap maya. Ada modul 2.1 keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Namun sebelumnya kakak, untuk memulai kegiatan kita pada sore hari ini, mari kita mohon berkat dari Tuhan agar pelaksanaan kegiatan tatap maya kita di kesempatan siang sore hari ini boleh berjalan dengan aman dan lancar. Untuk itu, saya memohon salah satu dari kakak sekalian untuk boleh memimpin kita dalam doa. Silakan kakak. Oke, silakan Kak Bedek boleh memimpin kita dalam doa. Teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, syukur dan terima kasih kami haturkan kepadamu karena atas penyertaan-Mu hingga kami boleh menyelesaikan kegiatan kami pada hari ini dengan baik. Sebentar lagi kami akan melaksanakan Zoom bersama. Kiranya Engkau menyertai kami sehingga kami boleh menyelesaikan kegiatan kami ini dengan baik. Semua doa dan permohonan ini kami haturkan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, marilah kita berdiri dan sambil kita berdoa. Berdoa, buat pokoknya. Terima kasih Pak Bende yang telah memimpin membuka kegiatan kita hari ini dengan doa. Baik kakak, mohon izin untuk saya share screen. Kuat sudah bisa didengar di sana. Oke, silakan berdoa. boleh dulu. Ya. Kakak, PPT-nya sudah halo kakak, apakah PPT-nya sudah terlihat jelas di layar? Sudah kakak. Terima kasih. Ya kakak, sekali lagi saya perlu menyapa salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam sehat untuk kita semua di ruang virtual ini. Salam PJOK. Jaya, jaya, jaya. Sekali lagi, salam PJOK. Jaya, 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 jaya. Oke, terima kasih kakak. Berikut ya. Ini kakak seperti biasa kesepakatan bersama yang terus kita bangun dari mulai tatap maya pertama ya, pertama sampai dengan saat ini ya. Yang paling pertama kesepakatan bersama menyalakan kamera. Jadi mohon kakak untuk sesekali boleh menyalakan kamera kakak. Kemudian yang berikut mematikan mikrofon. Nah, ini kakak perlu saya sampaikan secara terus-menerus untuk kita ketika mungkin sudah selesai berbicara atau mungkin belum diberi kesempatan untuk bicara ataukah
belum mengajukan pendapat atau memberikan kesempatan untuk bicara, jadi kakak-kakak dimohon untuk selalu mematikan ya mikrofon sehingga tidak mendapat suara feedback. Kemudian yang berikut kakak-kakak hadir seutuhnya. Jadi terima kasih kakak-kakak yang sampai sejauh ini masih terus ya aktif, dan itu ya saya terus berharap kepada kakak-kakak semua 12 orang ini ya di kelas 5 PKG PJO Kanada. Ya, saya berharap kita semua terus semangat, kita terus komitmen, kita terus konsisten untuk boleh ya, untuk boleh mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai nanti. Jadi itu harapan saya kakak. Kemudian yang berikut menghargai waktu. Ya, terima kasih kakak yang sejauh ini juga masih terus ya mengikuti kegiatan tatap maya dengan tepat waktu. Kemudian yang berikut memaksimalkan fitur chat. Nah ini juga kakak-kakak saya mohon untuk kita sering ya memanfaatkan fitur chat yang ada. Jadi segala fitur yang ada di dalam ruang virtual ini itu mohon untuk bagaimana kakak-kakak bisa menggunakannya secara baik. Kemudian yang berikut klik raise hand sebelum bertanya. Nah ini kakak-kakak ini perlu diperhatikan kakak-kakak apabila sebelum berbicara. Jadi kakak-kakak boleh klik ya raise hand. Kemudian yang berikut gangguan teknis adalah hal wajar. Jadi itu kesepakatan bersama kakak-kakak yang boleh kita laksanakan pada sesi tatap maya hari ini kakak-kakak. Nah ini kakak-kakak hari ini ya kita sudah masuk nih kakak-kakak pada modul 2.1. Ya. Tanpa disadari kakak-kakak hari ini sudah 1 bulan kakak-kakak kita mengikuti kegiatan PKG ini. Hingga sejauh ini ada yang mau mengundurkan diri? Ada yang mau mengundurkan diri kakak-kakak? Tidak ada ya? Siap maju kakak. Oke, siap maju pantang mundur. Gas. Ya, gas terus, betul, Kak Loli. Jadi apapun situasinya kakak-kakak, walaupun mungkin terkadang saya harus terus mengganggu konsentrasi kenyamanan kakak-kakak. Baik itu di waktu pagi hari, siang hari, malam hari, tengah malam, dini hari, saya terus mengganggu kakak-kakak semua. Tapi itulah, ya saya butuh bagaimana supaya nanti kegiatan ini boleh dilaksanakan dengan baik. Dan 12 orang ini kakak-kakak, saya berharap, saya selalu berdoa agar nanti kita ya sampai selesai, sampai di akhir nanti ya program pengembangan kompetensi guru PJOK ini kakak. Itu harapan dari saya kakak. Terima kasih kakak yang sejauh ini terus ya mengikuti kegiatan ini dengan penuh tanggung jawab. Ya kakak, inilah ya pembelajaran 1. Jadi di modul 2.1 nih kakak, kita nanti akan melaksanakan kegiatan itu ya tatap maya 3 kali. Jadi hari ini kita masuk di pembelajaran 1, kemudian besok di pembelajaran 2, dan kemudian hari Jumat ya kita di pembelajaran 3. Jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama kakak-kakak, menguatkan lagi pemahaman kita, menggali pemahaman kita semua berkaitan dengan konsep dan keterampilan mengajar yang efektif kakak-kakak. Yang berikut kakak-kakak tujuan dari sesi kita kali ini kakak-kakak. Jadi pada tahap ini kakak-kakak akan mempelajari konsep dasar keterampilan mengajar yang efektif secara tatap maya. Kemudian konten yang cakup ya meliputi yang pertama, bagaimana nanti kita akan membahas, menggali pemahaman kita tentang definisi ini kakak-kakak, mengajar yang efektif. Dan kemudian yang kedua, kriteria mengajar yang efektif. Yang berikut kakak-kakak agenda kita pada sesi ya. Hari ini kita 3JP kakak-kakak. Jadi yang pertama berbagi cerita nih dan pengalaman mengajar ya selama 20 menit, kemudian ini long term memorizing ya.
itu 40 menit KKK. Kemudian yang ketiga, diskusi 5 kalimat kunci 20 menit, kemudian presentasi 45 menit KKK, kemudian yang terakhir refleksi 10 menit. Jadi total jam ya pertemuan kita hari ini 135 menit KKK. Jadi saya mohon KKK untuk kita boleh standby ya. Kita standby di depan perangkat kita masing-masing KKK untuk mengikuti kegiatan tatap maya ini. Nah, ini KKK kita akan bersama-sama berbagi cerita dan pengalaman mengajar. Jadi saya meminta ini ya kepada KKK semua untuk bagaimana mau berbagi cerita ya berkaitan dengan pengalaman ya mengajar KKK sejauh ini seperti apa. Jadi dari awal masuk menjadi guru ya sampai dengan hari ini KKK. Bagaimanakah pengalaman mengajar yang telah KKK lakukan? Apalagi ya sejauh ini ada yang sudah lama mengajar ya, ada yang sudah 5 tahun, kemudian 6 tahun, 7 tahun, bahkan sampai dengan 10 tahun, bahkan lebih KKK. Ada yang sampai dengan 13 tahun ya. Jadi sehingga kalau bicara tentang bagaimana pengalaman mengajar ini itu ibarat ya kita sudah makan garam nih KKK. Seperti itu ya berkaitan dengan pengalaman mengajar kita. Nah ini KKK sebelum kita mulai, yuk mari kita bersama-sama KKK boleh berbagi ya dan pengalaman mengajar. Jadi KKK saya minta di sini ya 3 peserta atau ya 3 orang dari KKK untuk boleh sedikit ya menceritakan ya, menceritakan bagaimana pengalaman KKK selama ini menjadi guru. Jadi itu mohon boleh silakan ya memberikan present untuk berbagi ya, berbagi cerita berkaitan dengan pengalaman mengajar dari KKK. Silakan KKK. Saya minta 3 orang ya pada sesi ini ya, dan 1 orang diberi kesempatan 1 menit untuk boleh sedikit ya berbagi pengalaman mengajar seperti apa. Ya. Silakan KKK. Oke, silakan Kak Luli. Baik, terima kasih untuk waktunya. Ya, saya coba bercerita bagaimana pengalaman saya menjadi guru, khususnya di SMA. Yang pertama tentu menjadi guru ini suatu panggilan bagi saya, karena saya menganggap selain suatu panggilan ini juga menjadi sebuah pekerjaan saya. Ya, untuk keluarga. Selanjutnya dalam perjalanan itu tentu ada suka duka. Tentu ada suka duka. Ya mungkin di dalam yang saya alami di dalam proses mengajar. Ya baik itu datangnya dari lingkungan sekolah maupun dari lingkungan sosial yang ada di sekitar sekolah. Sehingga dalam keseharian itu saya merasa perlu untuk terus belajar, karena dengan adanya perubahan zaman ini tentu pola pikir terus, keadaan siswa terus, kebutuhan mereka itu terus berubah. Ya, jadi saya merasa sebagai guru itu saya perlu untuk terus belajar. Terima kasih kakak, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Kak Luli, luar biasa ya. Bagaimana Kak Luli ya menyampaikan ya, berbagi cerita tentang pengalaman mengajar. Ya, benar sekali ya Kak Luli bahwa kakak siapa yang hari ini ya tidak merasa bangga menjadi seorang guru.
tentunya semua orang ya yang memiliki peran sebagai guru maka dia akan merasa bangga, kakak. Kenapa? Menjadi guru itu adalah sebuah panggilan yang sangat mulia, kakak. Itulah yang kemudian mengapa hari ini ya, kalau ketika kita bicara tentang guru, itu merupakan sebuah pekerjaan ya, sebuah panggilan yang sangat-sangat dibutuhkan ya. Bagaimana kita, kehadiran kita situ adalah untuk bagaimana supaya mau mencerdaskan anak bangsa. Kemudian yang kedua, kalau tadi menyampaikan bahwa merupakan sebuah pekerjaan, ya, pekerjaan untuk bagaimana supaya melihat ya perkembangan ya dunia saat ini. Jadi itulah ya kakak-kakak bahwa pentingnya ya seorang guru. Ya. Oke, baik. Ya, terima kasih ya Kak Loli yang sedikit ya telah berbagi cerita berkaitan dengan pengalaman mengajar Kak Loli selama ini. Oke, terima kasih. Iya, yang berikut mungkin dari Kak Wende. Silakan Kak Wende. Oke, siap kakak. Selamat siang. Kalau saya, pengalaman saya, selama jadi guru, lebih khusus di SD kakak, banyak sekali kesulitan. Misalnya kita harus menghadapi dengan anak-anak yang nakal, yang belum bisa tulis, belum tahu tulis, apalagi yang kelas 1. Di situ mental ketabahan kita bisa diuji di situ. Itu sangat menguras energi juga kakak. Itu seperti, mohon maaf kakak, itu seperti yang di video yang akan saya unggah kemarin. Video kemarin kebetulan tidak ada kelas kemarin, saya jamnya di kelas 1. Terpaksa saya buat kelas 1. Kalau ada yang tidak nyaman, mohon maaf kakak. Itulah kabarnya di SD ini. Itu saja kakak dari saya. Baik, terima kasih Kak Wende ya. Bagaimana Kak Wende ya ketika selama ini ya menjadi guru. Memang menjadi guru itu kakak memang butuh ya, ketabahan. Ya. Apalagi kakak yang mengajar di kelas ya fase A ya atau fase B ataupun fase C. Ya. Itu memang ya, membutuhkan ya ketabahan baik secara mental ya. Bahwa bagaimana kita bisa membangun karakter anak. Bisa membuat anak itu bisa membaca, bisa menulis. Itu memang butuh ya ketabahan dari kakak. Jadi saya memberikan apresiasi nih kepada kakak, rekan-rekan ya yang saat ini ya mengabdikan dirinya di usia-usia SD ya atau di fase ya, fase A, fase B dan fase C. Baik, terima kasih. Tapi memang semua kakak, baik itu sampai dari fase D ya, fase E maupun fase F kakak, bahwa itu juga menjadi guru butuh ketabahan. Jadi seperti itu. Jadi kalau menjadi guru kalau tidak tabah ya rusaklah generasi ini kakak. Jadi butuh ketabahan, butuh kesabaran. Oke, terima kasih Kakak Wende yang sejauh ini boleh mengelaborasi berkaitan dengan pengalaman mengajar ya Kakak Wende selama ya menjadi guru. Baik, terima kasih. Kita lanjut kakak. Nah ini kakak ya ada muncul nih ya pertanyaan pemantik. Apa yang dimaksud ya dengan pembelajaran efektif ya menurut kakak? Mungkin saya butuh elaborasi nih dari kakak yang lain. Baik, terima kasih. Kak Leo, silakan Kak Leo. Mungkin Oke, baik, terima kasih. Mohon izin dulu Kakak Loli bisa unmute-kan dulu mic-nya. Oke, terima kasih Kak Loli. Silakan lanjut Kak Leo. Oke, baik, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Saya akan menyampaikan
apa yang ada dalam pertanyaan itu mengenai pembelajaran yang efektif menurut saya. Jadi pembelajaran yang efektif itu ketika kita mau menyampaikan tujuan pembelajaran itu tuh harus jelas, dan di situ ada keterlibatan aktif dari setiap peserta didik, dan ketika proses pembelajaran berlangsung itu kita juga harus perlu memperhatikan kesehatan dari setiap peserta didik. Itu merupakan hal yang menurut saya hal yang utama. Ketika mereka sehat, saya yakin ketika proses pembelajaran akan berjalan dengan lancar. Mungkin dari saya hanya itu saja. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Kak Leo yang sejauh ini boleh mengelaborasi nih ya berkaitan dengan konsep ya apa itu pembelajaran yang efektif. Terima kasih Kak Leo. Mungkin kita lanjut dulu tadi Kak Ambo tidak salah. Silakan Kak Ambo boleh memberikan pendapatnya. Silakan. Oke, sambil menunggu atau menanti dari Kakak Embo, mungkin dari kakak yang lain, silakan. Pembelajarannya efektif itu yang bagaimana tuh kakak? Silakan kakak yang lain. Oke, Kak Paji. Silakan Kak Paji. Baik, terima kasih kakak. Pembelajaran yang efektif itu adalah proses untuk mencapai tujuan pembelajaran dapat dicapai sesuai dengan waktu yang tepat. Proses untuk mencapai tujuan pembelajaran dapat dicapai sesuai dengan waktu yang tepat. Itu saja Kak Paji? Proses pembelajaran yang dicapai dengan waktu yang tepat ya, Kak Paji? Ya. Proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran dapat dicapai sesuai dengan waktu yang tepat. Pembelajaran yang efektif itu adalah proses untuk mencapai tujuan pembelajaran. Iya. Pembelajaran yang dapat efektif adalah dicapai proses di sesuai mana dengan waktu yang tepat. Oke. Baik, terima kasih Kak Paji bahwa bicara tentang ya pembelajaran efektif itu menurut Kak Paji bahwa proses ya pembelajaran untuk mencapai tujuan dengan waktu yang tepat. Oke, terima kasih ya Kak Paji. Mungkin ada lagi yang lain, silakan kakak semua. Kalisa. Oke, silakan Kalisa. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya, pembelajaran yang efektif itu di mana proses siswa secara aktif untuk mencapai tujuan pembelajaran, di mana guru tidak hanya kasih ilmu ke siswa, tetapi guru mengharapkan siswa itu bisa berkomunikasi, bisa terampil, bisa kreatif, bisa inovasi. Itu saja saya kembalikan. Baik, terima kasih Kalisa. Ya, bahwa sebuah proses pembelajaran yang dilakukan baik ya, yang dilakukan ya secara kreatif ya, inovatif ya, itu merupakan ciri-ciri pembelajaran yang efektif. Oke, terima kasih Kalisa ya, Kalisa. Mungkin yang berikut Kak Ambo, silakan Kak Ambo. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf baru bergabung. Soalnya tadi kami lari lewat nih. Berkaitan dengan pembelajaran yang efektif, di sini saya mencoba mengelaborasi itu artinya pembelajaran yang tujuan pembelajarannya dapat tercapai secara maksimal. Lalu dalam pelaksanaan pembelajaran proses dari setiap rangkaian dalam langkah-langkah pembelajaran dilaksanakan secara baik
dan berurutan sehingga tujuan akhirnya bisa tercapai. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Kak Kambo ya, luar biasa nih elaborasinya. Itulah ya kakak-kakak bahwa bagaimana kita sebagai guru ya harus nih kakak-kakak ya harus ya tidak bisa tidak dengan tuntutan ya kurikulum hari ini kakak-kakak bahwa mengarahkan kita untuk bagaimana supaya menerapkan ya pembelajaran yang efektif kakak-kakak. Jadi itulah konsep ya pembelajaran efektif kakak-kakak. Karena apa? Ketika kita bicara tentang ya pembelajaran yang efektif itu adalah sebuah proses nih kakak-kakak, pengajaran yang dilakukan ya untuk mencapai tujuan ya pembelajaran yang telah ditetapkan ya, baik itu dengan cara ya efisien ya, serta bagaimana kakak-kakak kita boleh menghasilkan pemahaman dan keterampilan yang bertahan lama nih kakak-kakak kepada peserta didik. Artinya apa? Ketika hari ini kita sedang memberikan pengajaran tentang bagaimana bermain sepak bola, dalam hal ini teknik ya menendang dengan kaki bagian dalam. Ketika hari ini mereka belajar tentang itu, setidaknya kakak-kakak mereka bisa ya, pengalaman yang boleh mereka terima itu boleh bertahan lama kakak-kakak. Dan bisa bertahan lama bahkan sampai ya nanti ya membuat mereka itu bisa aktif nih bergerak sepanjang hayat tadi kakak-kakak. Jadi seperti itu kakak-kakak. Kemudian ya bagaimana kakak-kakak ciri-ciri pembelajaran yang efektif? Kalau tadi kita bicara tentang bagaimana pengertian ya dari pengajaran efektif. Lalu kemudian ciri-ciri ya pengajaran yang efektif kakak-kakak. Bahwa ciri-ciri pengajaran yang efektif itu kakak-kakak, kalau mungkin kakak-kakak sudah membuka di LMS dan sedikit ya mempelajari atau menggali pemahaman kakak-kakak berkaitan di modul 2.1 ini sebelum kita masuk ke ruang virtual ini, setidaknya kakak sudah mulai memahami, oh ternyata ada beberapa ciri-ciri pembelajaran yang efektif. Yang pertama ya kakak-kakak, bahwa pembelajaran efektif itu harus memiliki ya satu ya tujuan yang luas ya kakak-kakak dan jelas. Jadi harus memiliki ya tujuan yang luas ataupun ya memiliki tujuan yang jelas. Kemudian yang kedua kakak-kakak, pembelajaran efektif itu harus bagaimana cara guru ya mau melibatkan ya secara aktif ya peserta didik. Kemudian yang ketiga kakak-kakak, pembelajaran berdiferensiasi ya. Kemudian yang keempat, bahwa di dalam proses ya pembelajaran itu harus ada yang namanya ya pemogresan ya kakak-kakak, pemogresan atau pentahapan kakak-kakak, progres ya. Kemudian di dalam pembelajaran yang efektif itu bagaimana ketika guru yang memberikan sebuah demonstrasi keterampilan, bagaimana guru atau siswa bisa melaksanakan ya serangkaian gerakan itu dengan baik. Bagaimana guru itu ya memberikan sebuah penjelasan yang bisa mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian bagaimana guru ya bisa memberikan ya umpan balik atau pertanyaan-pertanyaan pemantik yang menggali ya pemahaman peserta didik kita. Kemudian ya bahwa pembelajaran efektif itu ada yang namanya penilaian dan evaluasi kakak-kakak atau assessment. Dan yang terakhir itu bagaimana kakak-kakak bahwa kita juga dalam pembelajaran PJOK juga ada pembelajaran efektif, minimal ya kakak-kakak kita harus bisa merancang atau menyusun sebuah proses yang namanya proses keselamatan ya, bagaimana membuat siswa itu merasa nyaman, jangan sampai mereka menimbulkan ya berbagai macam ya persoalan di lapangan ketika sedang melaksanakan kegiatan pembelajaran. Itulah butuh ya bagaimana guru bisa menyusun ya dari semua ciri-ciri yang ada. Jadi hari ini ya kakak kita akan belajar itu ya. Bagaimana kita akan memahami ya atau kita akan bersama-sama mempelajari tentang bagaimana 9 aspek ya pembelajaran yang efektif. Jadi seperti itu, kakak-kakak, kita lanjut. Nah, ini kakak-kakak ada nih ya pertanyaan yang pemantik lagi ya. Ya kakak-kakak nih,
dari skala 1 sampai dengan 10, ya, kira-kira berapa skor efektivitas pembelajaran PJOK yang telah kakak lakukan di sekolah? Kemudian berikan alasannya. Nah, ini kakak boleh kita manfaatkan ya fitur chat yang ada. Jadi silakan kakak boleh memberikan ya elaborasinya ini ya, menjawab pertanyaan pematik ini di kolom chat. Kambo 8. Oke. Berikan alasannya juga. Silakan. Mengapa Kak Bende memberikan penilaian ya 8? Atau Kak Ambo, kenapa nih Kak Ambo memberikan nilai 8? Alasannya apa? Oke, Kak Bende, karena selama proses pembelajaran siswa dapat memahami apa yang saya jelaskan atau contohkan. Oke, terima kasih. Oke, Kak Luli, 7. Alasannya belum mengetahui secara baik cara mendiferensiasi pembelajaran. Belum mengetahui kebutuhan peserta didik ya secara baik dengan asesmen awal. Oke, terima kasih Kak Luli. Kemudian Kak Bende, Kak Romi. Ya. 7 ya. Alasannya karena kegiatan pembelajaran peserta didik masih kurang pemahamannya terhadap materi. Oke, ayo kakak yang lain boleh silakan ya, gunakan fitur chat yang ada. Oke, baik. Terima kasih kakak yang boleh ya memberikan elaborasinya berkaitan dengan efektivitas ya pembelajaran yang telah kakak lakukan selama ini ya di sekolah kakak. Terima kasih. Mungkin ya saya butuh satu ya untuk menggali lagi lebih dalam berkaitan dengan ini. Mungkin saya minta, nah ini dari Kak Eman. Silakan Kak Eman. Nanti Kak Eman di sini memberikan ya penilaian 8, kemudian di dalam proses belajar mengajar guru selalu mengajar siswa. Ini seperti apa nih Kak Eman? Silakan Kak Eman, boleh memberikan elaborasinya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Terkadang kalau dalam kegiatan proses belajar mengajar, guru selalu berperan aktif untuk menjelaskan materi yang diajarkan. Terkadang siswa jenuh kalau tidak ada tanggapan atau proses diskusi di mana kita harus membuat kolaborasi di mana siswa aktif dalam mengikuti kegiatan proses belajar mengajar. Sehingga apa yang mereka dapatkan dan apa yang mereka tanya bisa dipahami. Mungkin itu saja kakak. Baik, terima kasih Kak Eman yang boleh memberikan elaborasinya. Mungkin Kak Eman ya, saya butuh lagi itu seperti apa tuh Kak Eman ketika siswa itu ya membuat siswa itu bisa lebih aktif lagi. Strategi yang dibuat yaitu membagi siswa dalam kelompok sehingga mereka selalu terlibat aktif, membuat bagaimana cara membuat teknik dasar permainan sepak bola yang benar. Dan di sini kita harus bagi kelompoknya. Contoh masing-masing kelompok 4 orang. Sehingga dari keempat ini mereka aktif. Apabila ada salah satu kelompok yang melakukan kesalahan dalam membuat teknik dasar permainan sepak bola, kelompok lain bisa memberikan respon atau bisa memberikan penilaian apakah mereka sudah melakukan dengan baik atau tidak. Mungkin itu saja kakak. Baik, terima kasih ya Kak Iman ya. Berdasar ya, elaborasi yang boleh diberikan ya bahwa ketika di dalam permainan ya sepak bola nih saya membagi siswa ya dalam beberapa kelompok sehingga di situ ya, mereka bisa mengambil peran lebih ya dan bisa lebih aktif. Oke, terima kasih Kak Iman ya yang telah ya, berbagi nih pengalaman praktik ya. Baiknya selama nih ya Kak Iman menjadi guru. Terima kasih Kak Iman.
Nah, ini kakak-kakak, kita mulai masuk pada aktivitas ya yang kedua. Ya, kalau aktivitas pertama tadi kita belajar tentang ini ya kakak-kakak, berbagi cerita dan pengalaman mengajar. Kemudian di aktivitas kedua ini ya kakak-kakak, kita mulai masuk pada ini ya. Ini kakak-kakak, yang pertama ya. 9 aspek ya pembelajaran efektif. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran kakak-kakak. Kemudian yang kedua, keterlibatan aktif siswa. Kemudian yang ketiga, pengajaran berdiferensiasi. Kemudian yang keempat itu ada pemrogesan ya dan pentahapan konten. Kemudian yang kelima, penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Kemudian yang keenam itu umpan balik. Kemudian yang ketujuh, komunikasi yang efektif. Kemudian yang kedelapan itu adalah penilaian dan evaluasi. Dan yang kesembilan, keselamatan. Jadi itu kakak-kakak ya, 9 aspek pembelajaran efektif. Oke, kita mulai kakak-kakak. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Saya ulangi, tujuan pembelajaran. Oke, silakan kakak-kakak boleh langsung dipraktikkan sekali lagi. Tujuan pembelajaran. Oke, terima kasih. Kemudian yang kedua, ya, keterlibatan aktif peserta didik. Keterlibatan aktif peserta didik. Oke. Kemudian yang ketiga kakak-kakak, pemrogesan atau pentahapan atau pengembangan konten. Ya. Oke, ulangi. Ini pemrogesan atau pentahapan atau pengembangan konten. Ini. Bisa ya? Oke, kita lanjut yang berikut. Gerakan yang berikut, apa lagi dari kakak-kakak? Pengajaran ya, berdiferensiasi. Pengajaran yang Pengajaran berdiferensiasi. Oke, yang berikut. Penjelasan dan demonstrasi. Ya. Jadi penjelasan dan demonstrasi. Penjelasan dan demonstrasi. Bisa? Atau ya, begini ya. Penjelasan dan demonstrasi. Oke? Bisa? Bisa? Ikut. Bisa, bisa. Bisa ya? Bisa. Bisa ulang jaringan Oke. nih. Komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif. Bisa ya kakak-kakak? Bisa? Yang berikut. Penilaian dan evaluasi. Oke, saya ulangi. Penilaian dan evaluasi. Sudah? Oke, yang berikut ya, keselamatan. Ya. Oke. Apa bisa? Oke, kita belajar bersama-sama kakak-kakak. Yang pertama, ya. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Oke.
Keterlibatan aktif yang kedua, keterlibatan aktif peserta didik. Oke? Keterlibatan aktif peserta didik. Kemudian yang berikut, pengajaran berdiferensiasi. Pengajaran berdiferensiasi. Kemudian yang berikut, adanya pentahapan. Ya, adanya pentahapan dan progres atau pengembangan konten. Sudah? Kemudian ya, demonstrasi dan penjelasan. Demonstrasi dan penjelasan. Oke. Yang berikut, umpan balik. Umpan balik. Oke. Kemudian yang berikut lagi, penilaian dan evaluasi. Penilaian dan evaluasi. Komunikasi yang efektif, kakak. Ya, komunikasi yang efektif. Ya. Saya ulangi, komunikasi yang efektif. Ya. Oke, yang terakhir, keselamatan. Oke, terima kasih, Kak Loli. Oke, dan kakak semua. Oke, kita sama-sama ya, sekali lagi. David, yang pertama. Tujuan pembelajaran. Ingat diluruskan ke depan. Oke, terima kasih Kak David. Yang berikut, yang kedua, keterlibatan peserta didik. Ya, keterlibatan aktif peserta didik. Oke, yang berikut, pengajaran berdiferensiasi. Kak Eman, pengajaran berdiferensiasi. Ya, betul. Pengajaran berdiferensiasi. Kemudian yang berikut, adanya pemrogesan dan pentahapan. Adanya pemrogesan dan pentahapan konten. Ya. Oke, yang berikut, penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Coba semua ulangi. Tidak jadi. Coba tadi. Bawah. Oke, penjelasan dan demonstrasi keterampilannya. Ya. 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 Oke, yang berikut sih ya, umpan balik. Umpan balik. Oke, betul. Yang berikut, komunikasi yang efektif. Wow. Oke, komunikasi ya. Jempol ya, jempol. Satu jempol ya, satu jempol kakak. Ya. Oke, baik. Komunikasi yang efektif. Oke, betul. Kak Firman, penilaian dan evaluasi.
Penilaian dan evaluasi. Ya. Oke. Terima kasih. Kak Firman. Yang berikut. Keselamatan. Nah, Kalisa, keselamatan. Terima kasih ya. Terima kasih. Jadi ya. Oke. Nah, ini kakak ya. 4 kriteria yang harus ya dimiliki ya. Bagaimana kita bisa mengetahui ya pengalaman belajar yang efektif. 4 kriteria ya, pengalaman belajar efektif. Berpotensi ya, kriteria pertama atau kriteria 1 berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa. Kemudian yang kedua, kriteria 2 memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran KKK. Kemudian kriteria yang ketiga adalah sesuai nih dengan level pengalaman ya semua peserta didik. Yang keempat, berpotensi dan mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi itulah kakak bahwa aspek-aspek yang kita rasa menjadi kunci kakak untuk konteks dan kondisi yang ada saat ini. Jadi artinya bahwa setidaknya kakak akan ya mendalami lebih ke dalam nanti ya bagaimana penyajian tugas gerak ya. Kemudian pemrogesan tadi, pentahapan, pengembangan konten, umpan balik, dan waktu belajar akademik. Jadi itu berkaitan dengan ya. 4 kriteria pengalaman belajar efektif. Ya, yang berikut kakak kita sudah masuk ya pada sesi yang ketiga, diskusi ya 5 kalimat kunci ya. Sekali lagi kakak diskusi 5 kalimat kunci. Nah, ini kita akan masuk pada diskusi kelompok kakak. Jadi yang pertama itu adalah kita nanti dibagi dalam 3 kelompok, 4 kelompok kakak. Akan dibagi dalam 4 kelompok. Kemudian ya, yang kedua itu adalah tugas kakak adalah membuat dalam bentuk PowerPoint. Hasil diskusi kelompok terkait beberapa kalimat kunci yang ada di pembelajaran 1. Jadi slide-nya ada nanti ya pada berikutnya. Kemudian yang ketiga, gunakan pertanyaan pemantik berikut sebagai bahan diskusi kakak. A, mengapa kalimat kunci yang mereka dapatkan ini penting untuk diperhatikan dalam penerapan pembelajaran PJOK? B, ceritakanlah salah satu pengalaman Anda yang berhubungan dengan kalimat tersebut. Jadi nanti kakak akan kerjakan itu di breakout room selama 15 menit kakak. Yang kedua, setelah itu nanti kakak akan kembali ke main room untuk kita presentasi. Kaitan dengan ya slide ini kakak mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Kakak sejauh ini mungkin ada yang mau disampaikan? Mas kakak. Oke, terima kasih Kak Firman. Oke, kita lanjut kakak. Nah, ini kakak. 5 kalimat kunci. Yang pertama, tujuan pembelajaran adalah konsep sentral pengajaran efektif. Ya. Jadi tadi kalau kita bicara tentang apa itu pengajaran efektif adalah pengajaran yang dilakukan dengan mencapai ya tujuan pembelajaran. Maka kebalikannya adalah tujuan pembelajaran itu adalah konsep sentral pengajaran
efektif. Kemudian yang kedua, pengalaman belajar harus memiliki potensi dalam meningkatkan keterampilan, penampilan, atau aktivitas motorik peserta didik. Kemudian yang ketiga, pengalaman belajar peserta didik harus memaksimalkan aktivitas atau waktu mempraktikkan gerak untuk semua murid sesuai dengan tingkat kemampuannya. Yang keempat, pengalaman belajar harus sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. Kemudian yang kelima, pengalaman belajar harus memiliki potensi untuk mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah psikomotor, afektif, dan kognitif. Jadi nanti ya, kita dibagi dalam 4 kelompok tadi, kemudian waktunya itu adalah 45 menit, jadi nanti satu kelompok itu ya 10 menit untuk melakukan presentasi. Jadi dikali 4 menjadi 40 menit, 5 menit akhirnya adalah refleksi atau diskusi singkat, KKK. Jadi itu berkaitan dengan diskusi ya, yang berkaitan dengan 5 kalimat kunci KKK. Ini presentasi tiap kelompok masing-masing 7 menit. Nah, ini. Silakan KKK. Saya mau izin dulu untuk saya bagikan ya KKK dalam 4 kelompok ya. Aku tunggu saya ini. Itu sudah muncul. Kakak bisa lihat? Ya, ini bisa. Jelas ya kakak? Jelas. Oke, Jelas. siap. Ini saya langsung baca saya. Ya, coba baca. Gunakan pertanyaan pemantik berikut sebagai bahan diskusi. Yang pertama itu, mengapa kalimat kunci yang mereka dapatkan ini penting untuk diperhatikan dalam penerapan pembelajaran PJOK? Saya ulang sekali lagi ya. Mengapa? Jangan hanya sekali kok. Tidak itu. Mengapa? Atau pakai share screen saja. Tidak itu langsung. Kakak Loli langsung masukkan di situ di PowerPoint tuh. Tidak, ini kalian tutup dulu share screen-nya. Share screen tuh. Apa saya share screen ulang ya? Supaya share screen dia punya pertanyaan pemantik tuh. Kakak langsung hajar Kalau ini kasih mati share screen, saya tampilkan ini. Iya. Benar sekali. Oke, siap kakak. Bagaimana? Saya ini tampilkan dulu pertanyaan pemantik atau kakak tampilkan itu? Tidak, pertanyaan pemantik biar dibaca nanti. Oh ya, oke, siap. Biar saya pakai baca saja. Oh ya, Kakak Leo baca, Kakak Loli langsung slide PowerPoint-nya. Coba langsung siap. ketik ke situ. Kalau sudah siap, baru info supaya saya langsung bacakan dari sini. Mantap. Kakak David sudah. Ya, mengapa? Oke, saya langsung baca. Oke. Mengapa kalimat kunci Terus? yang mereka dapatkan ini ini penting untuk diperhatikan Terus? dalam penerapan pembelajaran PJOK? Saya baca soal berikut. Hah? Saya baca soal berikut.
Tidak jawab dulu. Oh, kita jawab dulu, Oke. Jawab dulu. Nah, di sini ada 2 nomor di sini. Oke. Di kelompok 3 nih, Kakak Leo, Kakak Embo, silakan boleh akses di halaman 3 atau 4. Mungkin beberapa teman aksesnya di halaman 3 untuk menjawab pertanyaan itu. Kemudian beberapa orang lagi di halaman 4 sehingga dan halaman 5, 6 bahkan sampai dengan 7 halaman itu. Masing-masing 2 orang salah satu untuk serbu sama-sama. Jangan hanya 1 orang saja. Di kelompok 3. Di kelompok 3 ini kan ada Kak Ratna, Kak Wende, Kak Leo, Kak Loli, Kak Embo. Dengar suara saya? Kakak semua? Dengar. Ah, Dengar, oke. kita dengar. Sekarang saya bagi. Ya. Kak Embo kerja di halaman 7. Di soal Siap. itu di soal nomor halaman 7. Kemudian Kak Loli di halaman 6, Kak Leo di halaman 5. Kak Wende di halaman 4. Terus Kak Ratna di halaman 2 dan 3. Oke, benar sekali. Kak Ratna masih sementara kerja di halaman pertama. Kak Wende halaman 3, Oke. Terus di kelompok 2. Kak Haji dengar suara saya? Kak Restin, Kak Firman, Kak David. Dengar suara? Oke, silakan akses yang sementara Kak Restin share screen ini, kakak. Yang kelompok 2. Yang sementara Kak Restin ini, ya presentasi ini. Silakan kakak akses itu linknya. Kemudian kerjakan masing-masing kakak di soal nomor 4 halaman slide 4, 5, 6, 7. Contohnya Kak Haji ya, Kak Haji itu di slide 3, terus kemudian Kak David di slide 4. Kerja sistemnya serbu sehingga cepat selesai. Kak Firman ada? Masih ada di sini? Halo Kak Firman. Kak Eman ada? Halo Kak Eman. Ada di sini?
KBD? Ada kakak, siap. Ada sementara kerja di KBD? Komentar kerja nih kakak. Oke, ditambah dengan Kak Lisa di situ. Ya, silakan Kak Lisa ditambahkan dengan Kak Lisa. Ya, jadi di kelompoknya Kak Lisa ini ada 7 orang. Nah, di kelompoknya Kak Luli dan Kak Ratna tadi itu 5 orang. Silakan kakak. Oke, Kak Restin biar stop share screen dulu. Kak Restin mohon izin. Oke, terima kasih Kak Restin. Biar saya pantau dari sini. Punya iklan nih. Kak Haji masih terpantau di sini, Kak Haji? Halo, Kak Haji. Di respon Kak Haji, kerjakan di soal nomor 3. Pengalaman belajar harus sesuatu. Itu di nomor 3 itu Kak Restin harus sementara dikerjakan. Kak Haji kerja di soal nomor 4. Nomor 4-nya sudah nomor 5. Di halaman 5 maksudnya. Kemudian Kak David. Kak David di halaman 5. Respon dulu Kak David. Oke. Pengalaman belajar harus sesuai level pengalaman peserta didik agar sesuai dengan kemampuan. Kemudian Kak Bende masih terpantau akses di mana, di halaman berapa? Kak Bende di halaman 5. Atau halaman 6. Terus Kak Eman di halaman 7. Iya, yang pertama kita berikan waktu untuk teman kita biar tahu. Ya, silakan diangkat. Ya, ini kan kita mohon perhatian di sini. Untuk Kak Haji, Kak Restin, Kak Firman, Kak David, Kak Bende, Kak Eman, Kak Lisa. Coba lihat di PPT yang ada. Coba kakak on dulu kamera lah, tolong. Mohon maaf kakak, ini di slide 5 ini ada yang sudah kerja, kami melanjutkan atau bagaimana nih? Iya, maksudnya itu ada 7 slide tuh Kak David. Nah, 7 slide itu kan ini harus dikerjakan oleh Kakak Haji, Kak Restin, Kak Firman, Kak David, Kak Bende, Kak Eman, Kak Lisa. Yang kelompok 2 ini di atas ini kelompok 2 nih. Siap. Nah, kemudian ini kan
Kak Lisa ini kan sudah kerja di soal nomor 3 ya, Kak Lisa? Kak Destin? Halaman 3 ya, Kak Destin? Kak Destin sementara akses ini toh? Bukan? Ini sementara diakses oleh siapa? Baik. Kalau begitu, sekarang kita lanjut dengan TC. Ini Kak Wende, unmute dulu. Mengukur bagaimana kau punya pelajaran Oke, hari ini. itu Kak Lisa ya. Kak Lisa sementara kerja di halaman 3. Nah, sekarang Kakak David di halaman 4 ini. Di halaman 4 ini. Kakak David. Kakak Restin di halaman 3 ini. Kemudian Kakak David di halaman 4. Oke? Kemudian yang berikut. Kak Firman, Kak Wende, Kak Eman, Kak Lisa. Oke. Kak Firman, Kak Wende, Kak Eman, Kak Lisa. Oke. Nah, kemudian Kak Firman di Wakilnya. Kak Firman ini di halaman 4 ini sudah dijawab nih. Kak Firman di halaman 5. Kemudian Wende di halaman 6. Kalau Kak Wende di halaman 6. Kemudian Kak Eman ya. Eman di halaman 7. Oke. Bergerak sudah kakak? Sekarang saya pantau dulu kelompok 3. Kelompok 6 ada yang sudah kerja, Kakak? Kelompok 3 mantap. Oke, ya masing-masing kelompok bertanggung jawab. Ya, sesuai dengan halaman. Itu mantap ya. Oke. Betul. Kak Wende di halaman Kak Empo halaman 7, kemudian di halaman 6 ini ada 3 orang nih. Oke, mantap. Halaman 5. Halaman 5 ini belum nih kakak-kakak. Ini kenapa semua 3 orang aksesnya di halaman 6? Saya halaman 6. Nah, itu kalau halaman 6 dan siapa Kaluli? Tahu lagi ini saya lihatkan saya. Oman. Kak Amboni halaman 7. Oke. Saya halaman 6. Halaman 5 siapa? Ada 2 orang yang akses di halaman 5 ini. Siapa dan siapa nih? 5. Ini Kak Ratna sudah bergabung ke halaman 5. Dan siapa itu Kak Ratna? Saya di halaman 5. Saya halaman 5. Halaman 5 siapa? Keleo. Halaman 5 saya. Oke. Nah, kalau halaman 5 Kaleo, Lima ini ada yang masuk lagi nih. Ini bagaimana? Kak Wende di halaman berapa Kak Wende? Ya, dengan Kakak Ratna dari tadi di halaman 2, Kakak. Jangan hanya di halaman 2, kalau tolong di halaman 3 juga itu bagi-bagi peran. Saya di halaman 5. Tapi ada yang sudah masuk, Kakak. Halaman 5 itu ada yang sudah kerja, tinggal halaman 3, halaman 4 itu siapa tuh? Jadi Kak Wende kerjakan di halaman 3, kemudian halaman 4-nya Kak David itu,
Ya ini kan masuk lagi di sini. Kak David, kenapa masuknya di sini, Kak David? David aksesnya di kelompok 1 lah. Di kelompok 2, bukan kelompok 3 ini, Kak David. Kelompok 2 tidak ada yang bergerak di mana lah. Kita sudah bagi kelompok tadi, tapi tidak mau kerja, bagaimana nih? Ini hanya Karistin sendiri, ini bagaimana nih? Tujuan pembelajaran dalam penerapan pembelajaran PJOK adalah proses dan hasil belajar yang diharapkan untuk mencapai siswa dengan kompetensi dasar untuk menjadi kreatif siswa dalam belajar. Pengalaman dan penerapan belajar PJOK sesuai dengan tujuan yang kami lakukan. Pengalaman dalam penerapan pembelajaran PJOK. Surat. Ini kerja di mana nih? Kakak ini kerja di mana nih? Saat ada pertanyaan nih, lihat nih. Hai, minta maaf kakak, kita ini juga bingung ini. Masuk kelompok yang sebelah mana, kelompok yang mana. Ini link juga kita klik ini di kelompok 3, di kelompok 1. Oh ini. Kerja. Ini memang kita kerja teman, tapi ini membingungkan sekali beneran nih. Saya kerja pakai HP nih. Kata kelompok 2. Pembelajaran.
Pak Bender kelas berapa? Ya Bang, Pak Bender di nomor berapa? saya di nomor 5 tuh. Nomor tuh. Nomor 3. Nomor 5 siapa? Saya nomor 3 juga, kerja nomor 3. Bayar uang kah? Nomor 5 saya, nomor 5. Saya di nomor 3. Dengan Kakak Ratna juga di nomor 3 juga. Oke. Kakak Romi masih terpantau di grup ini? Kakak Fasi. Halo, Kakak Romi. saya izin ikut ibadah dulu. Ibadah keluarga nih. Yang kan semangat ibadahnya, Bos. Oke, silakan. Kak Baji. Romi masih terpantau di grup ini? Di ruang virtual ini? Kak Romi? Guys, mati pakai HP nih dulu. Ini mau pindah. Halo, kakak-kakak sekalian. Halo. Apakah kita bisa presentasi sekarang? Halo? Oke, baik. Selamat sore, kakak-kakak. Apakah kita sudah bisa presentasi sekarang? Apakah kita sudah bisa presentasi sekarang? Kak, ini. Oke, silakan. Kakak Loli. Ini. Kalau di jawaban saya mungkin saya sudah kerja, tapi saya belum lihat lagi teman-teman yang lain tadi sebelum cross check mereka. Sudah kerja atau belum? Coba Kakak Loli di cross check lagi.
David, halo. Oke, Kak David silakan selesaikan itu di halaman berapa tuh Kak David? Halaman 3 sudah ya Kak David. Kemudian halaman 4 sudah Kak David. Oke, silakan Kak David. Ya, di halaman 5 ya Kak David. Halaman 6, halaman 7 kosong nih. Halaman 6 dan 7 itu kayaknya sudah terisi semua itu, Kakak. Mungkin Kakak Resti sudah menyelesaikan itu. Belum. Halaman 6, 7-nya belum, Kak David. Ini sudah terisi nih, Kakak. Mengapa pengalaman belajar harus sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik? Jawabannya itu pengalaman belajar harus disesuaikan dengan tingkat pengalaman masing-masing siswa. Itu yang sudah isi nih. Soal nomor 2, ceritakan salah satu pengalaman itu belum. Siap. Yang kamu lakukan adalah apa? Siap-siap. Tapi itu kalau sini hanya tinggal Kak David, yang lain ini di mana nih? Lisa, Kak Eman, Kak Bente, Kak Firman, Kak ada izin, tapi Kak Resti, Kak Firman, Kak Bente, Kak Eman, Kak Lisa ini di mana nih? Saya di halaman 4. Kak Mbok unmute-kan dulu. Halaman 4. Kalau Kakak Resti yang terpantau sedang mengerjakan, Kakak. Minta maaf Kakak, barusan masuk soalnya jaringan. Kakek Emannya di mana nih? Posisi Kakek Eman ini? Tidak pernah aktif nih Kakek Eman ya? Saya bukan tidak muncul nih Kakak. Tidak muncul bagaimana le? Sudah buka ada punya ini. Ini yang lain sudah kerja dari tadi. Kakek Eman buka tidak di grup itu, di WA grup. Ada bukan nih di ini dia punya ini linknya, tidak muncul dia punya apa nih? Pertanyaan nih Kakak. Saya sudah coba berapa kali nih. Tapi yang lain tuh bisa akses lah Kak Eman. Kenapa di situ tidak bisa akses? Masalah kakak kita sudah 1 jam lebih nih hanya kerjakan ini. Jawab yang apa adanya saja kakak, jangan terlalu dibuat sulit begitu. Tolong jawab apa adanya saja. Yang penting bisa terisi di slide yang ada itu. Oke, saya rasa kita langsung mulai ya presentasi kakak. Kita mulai dari kelompok ini, ya. Dari kelompok
3 kakak. Karena saya lihat dari pantauannya kelompok 3 ini sudah hampir selesai. Sambil ya kelompok 2 untuk menyelesaikan kakak. Silakan. Mungkin kita langsung mulai kakak sekalian. Silakan nanti dari teman kakak dari kelompok 3 boleh mempresentasikan. Mungkin saya mohon izin dulu tutup share screen dulu. Nanti kakak dari kelompok 3 yang share screen ya. Jangan lagi dari saya. Oke. Bisa ya kakak? Oke. Mungkin silakan kakak semua, setelah kita sudah selesaikan ya masing-masing tugas di room ya, di room masing-masing. Silakan nanti kakak boleh mempresentasikan. Oke, mungkin dari kakak Luli ya. Kesempatan ya sepenuhnya kami persilakan untuk kakak dari kelompok 3. Silakan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan bagi kami kelompok 3. Dalam kelompok ini kami ada 6 orang. Maria Bea, Petrus Endelinus, Leonardus Laja, Yakobus Watu dan kakak Romi. Ya. Ayo sini. Silakan Mempresentasikan jawaban-jawaban dari masing-masing peserta. Ya, untuk itu pada kesempatan ini saya beri kesempatan kepada Kakak Maria Bea yang mengerjakan nomor 1. Saya persilahkan Kakak Maria Bea. Halo. Bagaimana Kakak Fasil? Saya langsung baca terus kah? Baca terus. Baca terus. Ya, pertanyaan pertama, mengapa tujuan pembelajaran adalah konsep sentral pengajaran yang efektif yang penting untuk diperhatikan dalam pembelajaran PJOK? Pentingnya tujuan pembelajaran dalam penerapan pembelajaran PJOK adalah proses dan hasil belajar yang diharapkan untuk mencapai siswa dengan kompetensi dasar untuk meningkatkan kreatif siswa dalam belajar. Yang kedua, ceritakan salah satu pengalaman yang berhubungan dengan kalimat tujuan pembelajaran adalah konsep sentral. Pengalaman dalam penerapan pembelajaran PJOK yang sesuai dengan tujuan pembelajaran saat kami menerapkan pembelajaran yang beragam untuk menciptakan kondisi belajar yang efektif sehingga tingkat kemampuan siswa dapat memberi hasil yang positif untuk siswa. Saya lanjut ke pertanyaan kedua. Mengapa pengalaman belajar harus memiliki potensi dalam meningkatkan keterampilan, penampilan aktivitas motorik peserta didik? Karena dalam keterampilan motorik, di mana guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih aktivitasnya, atau guru memberikan ruang dan waktu untuk siswa melakukan ekspresinya. Pengalaman selama ini yang kami lakukan di sekolah adalah membantu peserta didik menunjukkan kemampuan masing-masing. Selanjutnya, sebagai guru harus membantu dia untuk mengembangkan bakat mereka. Pertanyaan keempat,
Mengapa pengalaman belajar harus memaksimalkan aktivitas atau mempraktikkan gerak untuk semua murid sesuai dengan tingkat kemampuannya? Karena dengan memaksimalkan aktivitas atau waktu, mempraktikkan gerak sesuai dengan tingkat kemampuan siswa supaya bisa berjalan dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, ceritakan salah satu pengalaman yang berhubungan dengan kalimat tersebut. Ya, dengan memaksimalkan aktivitas dan waktu dalam mempraktikkan gerak, semua murid dapat belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya. Karena dengan belajar sesuai tingkat kemampuannya, peserta didik bisa memahami apa yang mereka dapatkan dan apa yang mereka bisa kembangkan ke depan. Yang berikut, yang keenam, mengapa pengalaman belajar harus sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik? Pengalaman belajar harus sesuai dengan level pengalaman peserta didik karena harus sesuai dengan kemampuan peserta didik sehingga belajarnya dapat efektif dan lebih berdampak. Pengalaman yang kami lakukan selama ini adalah mempertimbangkan akan kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan perkembangan fisiknya, mental, emosional, juga perlu mempertimbangkan perbedaan setiap individu. Untuk mengetahuinya, kita perlu adanya tes awal sehingga kita tahu kebutuhan gerak atau kebutuhan belajar yang akan kita rancang nanti ke depan. Yang berikut, mengapa pengalaman belajar harus memiliki potensi untuk mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah psikomotor, afektif, dan kognitif. Dalam penilaian, hendaknya mengacu pada 3 ranah, yakni afektif, kognitif, dan psikomotor dalam pembelajaran PJOK. Proses tahapan ini dilakukan agar nilai-nilai yang terkandung dalam materi pembelajaran dapat tersampaikan kepada peserta didik, sehingga pada akhirnya peserta didik dapat mengetahui tujuan akhir yang dipelajari. Pengalaman selama ini yang kami terapkan di sekolah, selama menjadi tenaga pendidik, adalah setiap kali melaksanakan pengajaran, dalam proses pelaksanaan, tidak terlepas dari 3 aspek di atas, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotor. Karena itu menjadi tolok ukur keberhasilan peserta didik. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya kita bisa berkembang dalam diskusi. Untuk itu, saya minta Kakak Embo untuk pandu kita dalam diskusi. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Terima kasih juga untuk Kakak Loli sudah mempresentasikan tugas kita. Waktu selanjutnya saya beri kesempatan kepada teman-teman dari kelompok lain untuk memberikan tanggapan atau masukan terhadap kerja kelompok kami. Waktu saya berikan. Halo. Kelompok 2 ada kok? Bisa memberikan respon terhadap presentasi dari
kelompok 3. Sebelum akhirnya nanti akan dikuatkan oleh Kakak Fasil, alangkah baik kita kakak bisa memberikan masukan atau tanggapan terhadap tugas kerja kami. Kakak David. Mohon maaf kakak moderator maupun kakak dari kelompok 3. Minta maaf, bukan di sini mau mempertanyakan atau apa, bahkan di kelompok kami sendiri saja kami belum mengerjakan habis, mungkin tidak bertujuan, tetapi memang belum ada pertanyaan mengarah ke situ. Karena kelompok kami saja kami belum selesaikan itu. Terima kasih kakak. Baik, terima kasih Kakak David. Bukan sebuah pertanyaan. Terima kasih. Untuk itu teman-teman kakak yang lain bisa memberikan responnya. Bisa Kakak Loli, bisa dari slide pertama, nomor 1. Halo. Baik, kalau memang kakak tidak ada masukan atau tanggapan terhadap diskusi presentasi dari kelompok kami, waktu selanjutnya saya berikan ke Kakak Fasil untuk memperjelas atau memperkuat berkaitan dengan hasil kerja dari kelompok kami. Oke, baik, terima kasih kakak sekalian. Saya berikan apresiasi dulu, atau kita semua memberikan apresiasi dulu untuk kakak-kakak dari kelompok 3 nih yang telah mempresentasikan ya berkaitan dengan hasil diskusi di kelompok 3. Nah, kakak-kakak, ya perlu kita ketahui bersama bahwa pada pertanyaan pemantik pertama nih, mengapa tujuan pembelajaran adalah konsep sentral pengajaran efektif yang penting untuk diperhatikan dalam penerapan pembelajaran PJOK. Ya, kakak, kalau kita kembali mengaitkan dengan 9 ya pembelajaran efektif tadi ya, maka mengapa di situ ya tujuan pembelajaran itu selalu ditempatkan di awal, kakak. Kenapa? Karena bahwa ketika kita bicara tentang pembelajaran efektif, maka pencapaian yang akan dicapai oleh peserta didik itu, yaitu adalah bagaimana ketika kita menempatkan tujuan itu yang paling utama. Ya, saya boleh mengilustrasikan seperti ini kakak, bahwa apapun aktivitas kita, apapun kegiatan kita yang dilakukan, semuanya itu kan bermuara pada sebuah tujuan. Kan tidak mungkin nih kakak menjalankan sesuatu kegiatan tanpa ada tujuan yang jelas. Nah, ketika kita bicara dalam pembelajaran PJOK, maka tujuan yang paling utama itu adalah bagaimana kita membuat siswa itu ya belajar ya sesuai dengan kebutuhan mereka. Kalau di sini ya menjawab Bapak untuk meningkatkan kreativitas siswa ya dalam belajar. Nah, ini menjadi salah satu kunci juga kakak. Ya, seperti itu ya. Kemudian di sana ada bahwa mengatakan mengapa pengalaman belajar harus memiliki potensi dalam meningkatkan keterampilan ya, atau penampilan atau aktivitas motorik peserta didik. Nah, ya karena memang ketika kita bicara tentang pengalaman belajar, maka di situ ya kakak kita harus bisa membuat siswa itu prestasi ya. Prestasinya itu dalam hal ya keterampilannya ya. Kemudian bagaimana pemahaman mereka kakak. Kalau di sini dijelaskan tadi bahwa
guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih aktivitasnya. Ini kan sudah masuk di konsep ya diferensiasi. Nah, tapi bagaimana untuk meningkatkan keterampilan mereka? Jadi itu yang harus benar-benar dikuasai oleh seorang guru ya. Jadi seperti itu kakak-kakak. Kemudian ya yang berikut bahwa mengapa pengalaman belajar peserta didik harus memaksimalkan aktivitas atau waktu mempraktikkan gerak untuk semua murid sesuai dengan tingkat kemampuannya. Nah ini kakak-kakak. Ini yang bicara nanti ya bagaimana kita membuat ya pelaksanaan kegiatan pembelajaran itu seefektif mungkin. Ya, kalau di tatap maya yang ketiga tidak salah kakak kemarin, ketika kita bicara tentang bagaimana memanfaatkan waktu ya secara maksimal. Nah ini konsep di sini adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan ya aktivitas atau waktu untuk mempraktikkan gerak. Mulai dari ya ketika kita mempersiapkan anak untuk menuju ke lapangan nih kakak-kakak. Bagaimana waktu yang diberikan itu, oh ya anak-anak silakan ya berganti pakaian ya. Kita kasih waktu di situ berapa menit. Kemudian mengarahkan anak ke lapangan. Kemudian mengkondisikan anak sesuai dengan fisik maupun psikisnya di lapangan. Bagaimana dalam kegiatan ya pengelolaan kelas yang baik. Dari mulai ya pendahuluan apa yang mau kita bicarakan di sana. Kemudian di kegiatan inti, apa yang mau kita buat di sana, dan kemudian di kegiatan penutup. Maka konsep ya, 9 ya, pembelajaran efektif tadi, itu harus dimasukkan di setiap itu kakak, di setiap tahapan itu. Baik dari tahapan pendahuluan, kemudian kita masuk kepada tahap kegiatan inti, sampai dengan pada kegiatan penutup. Jadi ya demikian kakak, mungkin ya tambahan dari saya yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang dimunculkan di dalam kegiatan tatap maya ini kakak. Jadi seperti itu gambarannya. Artinya bahwa setidaknya kakak kita mulai memahami tentang bagaimana 9 ya komponen ya pembelajaran efektif itu bisa dilaksanakan ya pada tahap-tahap pembelajaran yang ada. Seperti itu kakak. Terima kasih untuk kakak dari kelompok 3 ya yang telah memberikan atau menggunakan dan mempresentasikan kakak berkaitan dengan aktivitas ini. Oke, mungkin kesempatan kedua kita berikan dulu untuk kelompok 2. Silakan dari kakak David dan kakak yang lain. Silakan kakak David. Halo, kakak David. Halo, malam siap kakak. Oke. Mungkin di kelompok ini tadi yang terpantau itu dengan kakak Ristin kah? Ya, siap kakak. Ya, dengan saya kakak. Oke. Mungkin mohon izin kakak David ya, untuk kakak Loli mungkin bisa stop share screen-nya dulu kakak. Oke, terima kasih Kak Loli. Oke, silakan. Selanjutnya kakak David dan kakak yang lain. Halo, kakak David, mungkin bisa dimulai presentasinya.
Siap kakak? Saya moderator, Kak. Biar siap kakak moderator. Oke, baik. Baik, selamat sore untuk kakak-kakak semua. Selamat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Untuk mempresentasikan ini, saya beri kesempatan kepada Kak Christine untuk boleh screen dan membahas hasil kerja kami. Di mananya? Minta maaf kakak, mungkin lihat di layar sudah muncul. Ini muncul, lihat nih kakak. Mohon izin kakak ada langsung presentasi atau mungkin di layarnya sudah terpampar ini materinya kakak. Mohon izin kakak David. Sudah. Sudah. Carinya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 2. Di sini kami akan memaparkan materi kami. Di sini saya langsung membaca soal serta soal pertama, mengapa tujuan ada pembelajaran konsep sentral pengajaran efektif yang penting untuk diperhatikan dalam penerapan pembelajaran PJOK. B. Ceritakan salah satu pengalaman Anda yang berhubungan kalimat tersebut. Jawabannya, jawaban A. Pentingnya tujuan pembelajaran dalam penerapan pembelajaran PJOK adalah karena tujuan pembelajaran merupakan inti dari pengajaran yang efektif. Ini berarti setiap aktivitas atau materi yang diajarkan harus berpusat pada pencapaian tujuan tersebut. Pengalaman dalam penerapan pembelajaran PJOK yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jawaban B. Pengalaman yang dapat diterapkan berdasarkan tujuan pembelajaran PJOK adalah dalam proses pembelajaran di sekolah, tentunya terlebih dahulu kita menyusun tujuan pembelajaran berdasarkan kemampuan dan karakteristik peserta didik sehingga proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Lanjut, soal nomor 2. Mengapa pengalaman belajar harus memiliki potensi dalam meningkatkan keterampilan penampilan atau aktivitas motorik peserta didik? B. Ceritakanlah salah satu pengalaman Anda yang berhubungan dengan kalimat tersebut. Jawaban nomor 1, pengalaman belajar harus dirancang untuk meningkatkan keterampilan motorik peserta didik. Ini melibatkan aktivitas yang memungkinkan siswa untuk mempraktikkan keterampilan fisik. Pengalaman yang kedua, pengalaman selama ini yang kami lakukan di sekolah adalah setiap siswa diberi kesempatan untuk mempraktikkan gerakan sesuai dengan kemampuan mereka. Ini memastikan bahwa semua siswa terlibat dan belajar secara efektif. Yang ketiga, pengalaman belajar saya selama ini di sekolah adalah siswa memperhatikan cara saya mempraktikkan gerakan. Setelah itu, saya mempersilakan siswa untuk melakukan gerakan seperti yang sudah saya lakukan. Soal nomor 3. Soal nomor 3, mengapa pengalaman belajar peserta didik harus maksimalkan aktivitas atau waktu mempraktikkan gerakan
untuk semua murid sesuai dengan tingkat kemampuannya. B. Ceritakanlah salah satu pengalaman Anda yang berhubungan dengan kalimat tersebut. Jawabannya nomor 1, pengalaman belajar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dan efektif. Nomor 2, pengalaman selama ini yang kami lakukan dalam memaksimalkan aktivitas belajar adalah melaksanakan proses sesuai dengan tujuan pembelajaran, namun ada sebagian siswa yang belum tercapai tujuan pembelajaran diberikan remedial, dan yang sudah mencapai target tujuan pembelajaran diberikan pengayaan. Selanjutnya, mengapa pengalaman belajar harus sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik? B. Ceritakanlah salah satu pengalaman Anda yang berhubungan dengan kalimat tersebut. Jawaban nomor A, pengalaman belajar harus disesuaikan dengan tingkat pengalaman masing-masing siswa, sehingga setiap siswa dan dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan menyenangkan pada tingkat yang sesuai dengan kemampuan mereka. Jawaban B, dalam memberikan pengalaman belajar, tentunya selama ini yang kami lakukan adalah berupaya dengan bantuan teman agar siswa yang kemampuannya terbatas bisa terbantu dengan bantuan teman agar tujuan pembelajarannya tercapai dan efektif. Soal nomor 5, mengapa pengalaman belajar harus memiliki potensi untuk mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah psikomotor, afektif, dan kognitif?